Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Pak Agus dalam kuliah kali ini SPGDT ya, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dan Penanganan Korban Massal. Jadi ini korban massal ya, SPGDT istilahnya seperti itu ya. Oke, lanjut. SPGDT adalah, ini Permenkes ya, tahun 2016 ya. SPGDT adalah mekanisme pelayanan korban pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Ini terkenal di kita itu namanya PSC ya. Nah, PSC, Public Safety Center ya. Public Safety Center. Ini mungkin beberapa mahasiswa, adik-adik sudah ada yang dinas di sana ya. SPGDT ini adalah sistem yang merupakan koordinasi berbagai unit kerja multisektor dan didukung berbagai kegiatan profesi multidisiplin, multiprofesi. Ada dokter, ada perawat, sopir ambulans, ada relawan kebencanaan, relawan kesehatan ya, TCK, tim cadangan kesehatan, untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi penderita kadar baik dalam keadaan bencana maupun sehari-hari. Maka nanti terkena SPGDT itu ada dua, ada SPGDT harian dan ada bencana ya. Gitu. SPGDT harian ini SPGDT S dan bencana. Kalau S ini adalah gawat darurat yang dengan pra rumah sakit, di rumah sakit dan antar rumah sakit yang terjalin dalam suatu sistem. Ini harian ya, hari-hari. Tadi kegawat daruratan harian kejadiannya. Kalau bencana ini adalah multisektor, tidak hanya rumah sakit, tapi multiprofesi, multidisiplin, BPBD, relawan kebencanaan, akademisi, swasta, dunia usaha, media, ya, dan lain-lain. Sebagai peningkatan eskalasi kegiatan pelayanan sehari-hari, jadi dari kegiatan sehari-hari itu meningkat, ya, dari harian meningkat menjadi SPGDT bencana. Dan ini sudah kita pelajari di PKKB ya, di penanggulangan risiko kesehatan akibat bencana. SPGDT sehari-hari ini adalah rangkaian upaya penanganan gawat darurat yang saling terkait yang dilaksanakan di tingkat pra rumah sakit dan rumah sakit ya, pre-hospital dan hospital ya. Hospital ini perawat harus paham semua, karena perawat itu bisa lini terdepan ya, lini terdepan di dalam penanganan gawat darurat sehari-hari seperti itu. Nah, dalam pra rumah sakit ya, masih di TKP ya, ini diketahui adanya penderita gawat darurat oleh masyarakat. Penderita gawat darurat dilaporkan ke organisasi pelayanan kesehatan ya, mendapat medis ya, ini bukan paramedis ya, perawat, atau mungkin kalau paramedis yang bukan perawat itu ada juga. Pertolongan di tempat kejadian ya, terus pengangkutan transportasi ya ke rumah sakit ya, sistem pelayanan ambulans. Ini nanti ada ilmunya namanya ambulan protokol ya, bagaimana kita mengendalikan ambulan. Dalam rumah sakit jelas medis timnya ya, di unit UGD, terus kalau perlu operasi kamar bedah, pos operasi atau setelah ada UGD di ICU atau intensive care coronary unit ya, di jantung ya. Pelayanan antar rumah sakit, rujukan, organisasi dan komunikasi. Rujukan ini sudah ada aplikasi namanya SISRUT ya, sistem rujukan terpadu ya, SISRUT namanya, sistem rujukan terpadu. Ini sudah ada aplikasinya. PSC juga seperti itu, sudah ada aplikasinya ya. Untuk SPGDT bencana ini tadi kerjasama antar unit ya, sudah masa eskalasi pelayanan sehari-hari dari harian menuju bencana yang lebih luas, lebih efeknya lebih banyak, korbannya lebih banyak. Tujuannya mencegah kematian, kecacatan ya.
sehingga bisa berfungsi kembali, alur kegiatan sehari-hari bisa dilaksanakan. Merujuk melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan lebih memadai, atau rujukan. Referennya harus pas, sistem menanggulangi korban bencana. Ya, ini multi pihak, multi sektor ya, tidak hanya sendiri, tidak ada super body di dalam bencana ya, dan harus terkait dan saling kerjasama. Prinsipnya adalah mencegah kematian dan kecacatan. Segera menemukan berita, segera memberikan pertolongan dan meminta pertolongan kepada yang lain, yang lebih bisa, yang lebih lengkap sarana prasarana. Nah, kecepatan dan kualitas pertolongan ini yang diberikan pada saat apa? Di tempat kejadian, dalam perjalanan, ya, kejadian dalam perjalanan, dan pertolongan di puskesmas atau rumah sakit. Ya, jadi ini ada pra-hospitalnya, terus hospital, terus di dalam hospital itu. Ini hospital ya. Seperti itu. Keberhasilan penanggulangan pasien gawat darurat ini di dalam SPGD tergantung dari 4 kecepatan. Kecepatan menemukan pasien, kecepatan respon petugas, kemampuan dan kualitas petugas, dan kecepatan call for help. Ya. Kecepatan minta tolong. Makanya ini ada namanya telemedicine, pengembangannya ya. Telemedicine. Ada juga telepon 119 atau mungkin ada kode-kode yang lain ya. 119 ini kerjasamanya apa aja? Kerjasama dari Kominfo, Dinkes, ya, Dinkes, rumah sakit atau puskesmas, ya, dan juga koordinator utamanya adalah PSC, Public Safety Center ya. Nah, karakteristik perawat ini di dalam SPGDT ini adalah mampu melakukan asuhan keperawatan dalam situasi urgen, sat-sat, wad-wad, cepat dan tepat. Cepat tapi nggak tepat malah bahaya. Tepat tapi nggak cepat kelemar-kelemar, ya bahaya juga, ya, mengancam kematian juga. Untuk apa? Untuk individu baik segala rentang usia. Ini harus ada pengalaman dan juga pengetahuan, ya, harus ada praktek, ya, harus ada praktek. Menguasai triase, prioritasasi, ya, ini ABCDE itu harus paham. Apa ABCDE? Airway, breathing, circulation, disability, exposure. Kalau trauma itu simultaneous, mana yang mengancam didahulukan, ya, CBA, ABC, BAC. Kalau jantung itu ya ABC, airway, breathing, memang sudah tertata ya kalau jantung. Terus disaster preparedness, ya, ini terutama dipelajari di disaster nursing ya, bidangnya Pak Agus ini ya. Nanti kita bisa diskusi di sana ya. Oke, prioritas utama dari pertolongan pertama ini adalah mempertahankan hidup, melindungi korban dari bahaya lebih lanjut, dan mempromosikan pemulihan. Ini berarti rehabilitasi. Ini life saving. Ini berarti pencegahan cedera lanjut, ya. Nah, dan perlu diingat proses gawat darurat ini, sistem ini itu dipengaruhi oleh apa? Satu waktu terbatas, harus cepat dan tepat. Klien perlu bantuan segera. Kebutuhan pelayanan yang definitif di unit khusus, apa ya, operasi, hemodialisa, ya, mungkin resusitasi, ICU, intensive care unit. Informasi terbatas, ya, mungkin pengantarnya juga bingung atau nanti rujukannya juga kadang kurang jelas gitu ya. Dan peran dan sumber daya, ini SDM. Siapa sekarang itu mampu apa? Jadi pertanyaan kita itu di gawat daruratan itu, Anda itu
Siapa? Saya lulusan D3 perawatan. Mampu apa? Acting, RW manajemen, breathing manajemen, circulation management, RJP, BDCLS sudah bisa, atau ACLS saya bisa, DCSOK saya bisa mengoperasikan, saya menghentikan perdarahan bisa, ngasih operasi bisa. Itu peran dan sumber daya, itu seperti itu. Nah, tujuan dari penanggulangan perintah gawat darurat ini, SPGDT ini adalah tadi sudah saya di atas itu mencegah kematian cacatan, rujukan, terus juga medis, perawat harus tahu penyebab kematian itu. Penyebab kematian itu harus paham ya. Oke. Ya tadi ABCDE ya, airway, breathing, circulation, drug, obat, defibrillator, disability, EKG, exposure ya. Ini kita pelajari di initial assessment ya, pertolongan pertama. Prinsip SPGDT ini adalah time saving, life saving, and limb saving. Jadi kecepatan waktu itu untuk mempertahankan kehidupan dan juga mencegah kecacatan ya. Harus cepat, cermat, dan tepat ya. CCT, cepat, cermat, dan tepat. Tadi saya katakan SPGDT itu ada pra rumah sakit, antar rumah sakit, dalam rumah sakit, dan antar rumah sakit ya toh. Pra rumah sakit. Nah, ini di intra rumah sakit ini ada dua, manajemen sehari-hari dan manajemen bencana HDP gitu. Hospital Disaster Preparation namanya itu. HDP itu Hospital Disaster Preparation. Jadi rumah sakit itu harus siap ketika terjadi bencana. Siapa mengerjakan apa, mampu apa, siapa yang komando, siapa yang mengerjakan, siapa yang mengevaluasi, sistem komunikasinya, sistem pelaporannya. Itu harus ditata gitu ya. Oke, kalau menuju sehari-hari ya biasa perawat jaga, tiap hari dapat pasien-pasien dengan trauma, non trauma, bedah, non bedah gitu. Biasa di UGD. Tapi begitu ada disaster dare gitu, lah itu baru kita mengoperasionalkan kegiatan itu melalui Hospital Disaster Preparation atau HOSDIP. Kalau di daerah di suatu kota kabupaten itu namanya RENCON, rencana kontingensi. Nah, siapa mampu apa melakukan apa ya. Ini skema perawat ya, perawat kebutuhan di daerah bencana ya. Awam itu BLS awam ya. Kalau awam khusus polisi, orang Satpam, PMI itu MFR, BTCLS ya. Kalau perawat ambulans service ya PHCLS. Tapi sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan BLS ya. Akses emergency telepon, terus perawat BTC, BNS, BPGD, dokter ATLS, ACLS ya, manajemen penanggulangan bencana ya, di IGD, di ICU, bangsal perawatan, puskesmas dirujuk ke UGD, ICU, bangsal perawatan, rehabilitasi itu intra hospital, dan nanti juga ada antar hospital tadi yang saya sebutkan rujukan-rujukan tadi ya. Oke, tadi ini sudah ya, SPGDT itu tadi mulai deteksi, supresi, pra hospital, intra hospital, dan antar hospital. Tadi sudah saya bahas untuk fase Fasiankes, peran masyarakat pada fase ini operator ya, karena kecepatan di korban, minta tolong, memberi bantuan dan kemampuan menolong. Intra rumah sakit ini petugas UGD yang utama ya toh. Petugas UGD keterampilannya ya itu harus ditekankan. Fase antar Fasiankes, sistem rujukan, transportasi udara, darat ya, dasar rawa aman, stabil, cepat, pengawasan korban dan pemeliharaan udara akan tetap segar. Ini namanya ambulan protokol, nanti kita pelajari juga ya. Adik-adik juga bisa membaca ya terkait dengan aturan ambulan. Syarat transportasi korban, keadaan umum baik, tidak ada gangguan airway, breathing, circulation, perdarahan sudah diatasi, luka sudah dibalut, bidet terpasang pada daerah fraktur, 100% sudah bisa ditransportasi, load and go ya.
Seperti itu. Tadi sudah, ini korban massal ya. Jadi korban massal itu mengakibatkan lebih dari satu korban, tapi bukan karena bencana, tapi ini juga kalau korban bencana itu merupakan penerapan sistem penanggulangan SPGDT sehari-hari dan SPGDT bencana ya. Seperti itu. Oke, saya kira itu terkait dengan SPGDT. Dan ini beberapa mungkin problem-problemnya ya, penyebab dan kausalitas. Ini sumber daya yang perlu kita perhatikan, seharusnya harus seimbang. Penyebab dan sumber daya ini juga harus seimbang sehingga pelayanan lebih baik. Melakukan yang terbaik untuk jumlah yang terbanyak. Ini kalau terjadi disaster ya, mass casualty ya, mass casualty atau korban massal ya, melakukan yang terbaik untuk jumlah yang terbanyak. Ini baik, sangat baik ya, best for the one. Resource ini kecil nggak apa-apa, kebutuhan medis dan kesehatan umum tinggi, tapi ini resource-nya itu besar, kebutuhan medis dan kesehatan umumnya itu rendah ya. Nah ini perlu peningkatan ya, perlu peningkatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.